Sintayong ke Korea Selatan lanjutkan kerja di Seongnam LC. Aksi Saint Patinama dan Sandy Walsh mengundang gelak tawa. Deretan pemain Liga 1 yang layak comeback ke skuad Garuda. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia punya momentum bagus untuk meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bertemu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret ini. Tentu dukungan supporter Indonesia diharapkan bisa membantu skuad arahan Sintayong menang atas skuad The Golden Star Warriors. Mengenai supporter, media Vietnam bahkan menilai pelatih Philippe Petrozier bakal mendapatkan tekanan besar saat melawan Timnas Indonesia, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih dari itu, fisik para pemain skuad The Golden Star Warriors juga mendapatkan sorotan usai gagal total di ajang Piala Asia 2023. The Golden Star Warriors pulang tanpa 1 poin pun di fase grup. Dalam hal ini, QQ bahkan menyebut bahwa Vietnam tidak akan bisa mengatasi masalah terbesar tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya masih terus berusaha agar 3 pemain keturunan, yakni Nathan Jeon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye bisa membela Timnas Indonesia melawan Vietnam. Dalam hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga berkomitmen untuk segera merampungkan proses naturalisasi. Khusus untuk Nathan, federasi sudah menunggu sang pemain untuk segera hadir di Indonesia untuk dilakukan sumpah, kemudian dilanjutkan perpindahan federasi. Diketahui klub asal Belanda itu kabarnya sudah mengizinkan Nathan Jeon untuk datang ke Indonesia demi pengambilan sumpah WNI. Beri Liga 1 musim 2023-2024 kembali digelar setelah sempat libur kala Timnas Indonesia berjuang di Piala Asia 2023. Setidaknya terdapat 2 pemain yang tak dilirik oleh Sintayong ke skuad Garuda mampu tampil apik. Pertama, ada Stefano Lillipali yang sukses membantu timnya Borneo FC mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Ia sukses menyumbangkan 2 assist. Selanjutnya, pemain lain yang tampil apik adalah Alfeandra Dewangga. Punggawa PSIS Semarang ini mencetak 2 gol dari luar kotak penalti melawan Arema FC. Sama seperti Lillipali, Dewangga juga tidak dipanggil STY ke Piala Asia 2023. Namanya kalah dari rekan timnya Wahyu Prastio, serta pemain lain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, hingga Justin Hubner di sektor back. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengungkapkan perkembangan yang dialaminya usai setahun berkarir abroad atau di luar negeri bersama KMSK Dense. Ia mengatakan satu hal yang ia tanamkan dalam dirinya adalah berani keluar dari zona nyaman. Setelah bersinar di Persebaya Surabaya, ia memutuskan abroad ke Belgia bergabung dengan klub Belgia KMSK Dense. Saat ini sudah setahun gelandang Timnas Indonesia itu berkarir di luar negeri. Ia mengakui mengalami banyak perkembangan. Usai mendapatkan menit bermain setelah lama absen di musim ini karena cedera, Marcelino pun akhirnya unjuk gigi bersama klubnya. Dan terkini, gelandang Timnas Indonesia itu ikut dibawa dalam konferensi pers atau preskon laga KMSK Dense versus Patro Eisden. Hal ini membuat dirinya kemungkinan bisa tampil sebagai starter. Tentu ini menjadi tanda baik jika benar Marcelino tampil debut sebagai starter. Ex-pemain Manchester United Jesse Lingard resmi bergabung dengan Seoul FC. Pemain 31 tahun tersebut resmi bergabung pada hari Kamis pagi kemarin. Jesse Lingard dikontrak selama 2 musim bersama Seoul FC. Tentu kabar ini membuat Jesse Lingard terbuka kemungkinan bakal berduel dengan bek Timnas Indonesia Pratama Arhan. Sebab sang pemilik lemparan jauh ke dalam itu direkrut oleh klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC. Bek 21 tahun ini direkrut oleh Suwon FC dengan durasi 1 tahun. Potensi duel tentu bakal tersaji pada K-League 1 atau kasta tertinggi Liga Korea Selatan musim ini. Duel terdekat sendiri bakal tersaji pada pekan ke-10 yang digelar pada 30 April. Namun sebelum itu, Pratama Arhan harus merebut posisi utama di bek kiri Suwon FC untuk bisa berduel melawan Jesse Lingard. 2 pemain Timnas Indonesia Saint Patinama dan Sandy Walsh bergurau di media sosial mengundang gelak tawa dari netizen. Momen ini tersaji di postingan akun Instagram Timnas Indonesia pada hari Kamis. Saat itu akun tersebut mengunggah potret Luis Suarez dengan sosok anak kecil. Banyak warganet yang memberikan jawaban bahwa sosok itu adalah Saint Patinama. Akan tetapi sang pemain malah tidak mengakuinya dan menyebut anak kecil itu adalah Sandy Walsh.
Sontak, Sandi membalasnya dengan umpatan yang bernada gurauan. Hal tersebut lantas membuat netizen tertawa dengan kedekatan dan pemain timnas Indonesia ini. Adapun Sein Patinama bisa berfoto dengan Luis Suarez karena dirinya sempat menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Diketahui striker Uruguay itu sempat berkarir di sana sebelum dibeli oleh Liverpool. Kini Sein Patinama juga sudah berkarir di klub lain, di mana bek kiri timnas Indonesia itu merupakan pemain yang baru bergabung di klub Belgia Kassiuban. Sintayong mendapatkan jatah libur singkat setelah mengantarkan timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. Juru taktik 53 tahun itu pun memutuskan pulang ke Korea Selatan. Di sana Sintayong langsung menghadiri pertemuan dengan Presiden Seongnam FC yakni Shin Sang-jin. Karena memang sejak Oktober 2023, Sintayong dipercaya sebagai ketua komite penasehat klub tersebut. Sintayong berperan sebagai penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Seongnam. Namun rupanya hal ini membuat beberapa netizen tidak setuju dengan keputusan Sintayong yang pulang kampung. Dalam pandangan sang netizen, ada baiknya Sintayong menyelesaikan urusannya yang belum kelar, yakni mencari penyerang berkualitas di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong jadi bahan pembicaraan oleh warganet Korea Selatan usai pernyataan pelatih 53 tahun itu soal nasib Korea Selatan di Piala Asia 2023. Diketahui publik Korea Selatan mengkritik keras performa Song Heung-min dan kawan-kawan usai laga tersebut. Sementara itu, usai pernyataan STY dirasa benar membuat warganet Korea Selatan beraksi keras. Warganet di FM Korea mengaku ingin Sintayong segera pulang kampung untuk menggantikan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Gelombang protes agar Jurgen Klinsmann dipecat memang mulai bermunculan. Bahkan wali kota Daegu meminta Korea Selatan untuk merekrut Park Hang-seo sebagai pelatihnya. Dalam hal ini, gaji selangit yang dikeluarkan Federasi untuk Korea Selatan dinilai tidak sepadan dengan performa yang diberikan pelatih asal Jerman itu. Maka dari itu sebagai gantinya, Hong Jun-pyo menyarankan Federasi agar merekrut pelatih lokal berbakat dengan harga yang lebih murah. Dan sosok yang dimaksud adalah Park Hang-seo. Masa kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia diwarnai dengan dua hal yang saling bertolak belakang. Selain mendapatkan dukungan penuh dari para pecinta timnas Indonesia yang percaya dengan adanya proses, Coach Sintayong juga mendapatkan tentangan dan mosi ketidakpercayaan terhadap pencapaian yang dia lakukan dari pihak yang dikenal dengan sebutan barisan lokal pride, seperti Tommy Welly, Akmal Marhali, dan Yusuf Kurniawan. Terbaru mantan pemain timnas Indonesia Anjas Asmara. Hal ini terkesan sangat aneh memang karena di luar negeri banyak pelatih atau praktisi sepak bola internasional yang justru mengakui progres positif timnas Indonesia di bawah besutan STY. Tak kurang Jesus Casas pelatih Irak, Haji Memoriasu pelatih Jepang, Philippe Petrozie pelatih Vietnam, hingga Graham Arnold pelatih Australia memberikan pujian kepada kinerja yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia. Terbaru Azraikor Abdullah, seorang legenda sepak bola Malaysia, juga menyatakan bahwa Indonesia adalah role model yang harus dicontoh oleh Malaysia jika mereka ingin berkembang ke arah yang lebih baik. Sintayong menjadi sorotan karena kontraknya segera habis pada Juni 2024 ini. Ia masih mendapatkan kritikan dari sebagian pengamat sepak bola. Hal ini membuat Hamka Hamzah yang notabene legenda timnas Indonesia akhirnya buka suara. Sosok yang kini menjadi manajer Rans Nusantara FC ini tidak sepakat dengan omongan yang negatif ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong menuju ke arah yang lebih baik. Bukan hanya di lapangan, tapi juga urusan luar lapangan seperti makanan. Maka dari itu Hamka Hamzah beranggapan bahwa kontrak Sintayong perlu diperpanjang 4 tahun lagi. Tidak hanya dalam lapangan saja tetapi di luar lapangan juga sebuah prestasi. Ketika STY mengubah kebiasaan dengan disiplinnya, itu sangat bagus. Pemain timnas dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Sekarang zaman STY, makan sembarangan dicoret. Itu kan keberhasilan yang perlu dinilai, jangan tutup mata. Sekarang bisa fight sampai menit terakhir. Tegas Hamka Hamzah.